Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Ahmad. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajarkan kalian terkait cara menulis teks prosedur dengan memanfaatkan teknik picture sequencing, yaitu teknik ketika kita menyusun gambar berdasarkan urutan logis, sehingga nantinya akan memudahkan kita dalam menyusun dan juga menulis teks prosedur. Namun, sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, Ibu ingin kita mengingat kembali apa itu definisi dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah yang akan kita lakukan yang tentunya disusun secara sistematis. Ciri-cirinya adalah memiliki panduan langkah-langkah yang akan kita lakukan, menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata keterangan untuk menyertakan rincian, waktu, tempat, dan juga kegiatan yang akurat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, memiliki batasan baik itu dalam hal bahan atau kegiatan yang akan kita lakukan, dan tentunya terdapat isi yang berurutan. Karena ketika kita menemukan permasalahan, ada suatu teks yang memang tidak berurutan, itu tidak dapat kita katakan sebagai teks prosedur, melainkan itu termasuk ke dalam tips. Baik, coba kita bayangkan ketika kita sedang pergi ke kantin, lalu ternyata uang kita itu terbatas. Lantas, bagaimana cara kita menentukan pilihan? Pilih yang murah saja, Bu. Tunggu MPG datang saja. Kalau saya tidak jadi ke kantin. Ya, betul sekali. Semua jawaban itu bisa dijadikan alasan kita untuk menentukan pilihan. Tetapi, ternyata proses ketika kita menentukan pilihan itu bisa kita ubah menjadi teks prosedur. Menarik bukan? Saat ini, kalian sedang melihat gambar langkah-langkah mencuci tangan, namun gambar-gambar tersebut diacak. Masalahnya adalah bagaimana cara kalian menyusun gambar-gambar tersebut menjadi prosedur yang tepat. Untuk menentukan urutannya, kita bisa melihat penanda visual. Langkah dalam mencuci tangan biasanya diawali dengan membilas tangan kita, dilanjutkan dengan menggunakan sabun, lalu menggosok permukaan tangan, membilasnya, dan diakhiri dengan mengeringkan tangan kita. Dari hasil pengamatan tersebut, diperolehlah urutan seperti ini. Setelah kita mengurutkan gambar-gambar tersebut, kita bisa mengubahnya menjadi teks prosedur. Berikut ini adalah contoh dari teks prosedur berdasarkan hasil pengamatan visual yang telah kita lakukan sebelumnya. Mencuci tangan merupakan salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk menjaga kebersihan tubuh. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan kuman, kotoran, dan minyak yang menempel pada permukaan kulit. Dalam proses mencuci tangan, diperlukan air mengalir, sabun antiseptik, serta tisu atau handuk bersih. Semua bagian tangan perlu dibersihkan secara menyeluruh agar kotoran dan kuman benar-benar hilang. Berikut langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Pertama, basahi kedua tangan menggunakan air mengalir, kemudian oleskan sabun antiseptik pada telapak tangan. Kedua, usap dan gosok kedua telapak tangan hingga berbusa. Ketiga, usap dan gosok punggung tangan kiri menggunakan telapak tangan kanan, kemudian lakukan sebaliknya. Keempat, bersihkan seluruh jari dan permukaan tangan selama 20-30 detik, termasuk sela-sela jari dan ujung kuku. Kelima, bilas kedua tangan dengan air bersih hingga semua busa sabun hilang. Keenam, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk yang bersih. Menerapkan langkah-langkah tersebut secara rutin akan membantu menjaga kebersihan tangan dan mencegah penyebaran berbagai penyakit. Kebiasaan sederhana ini sangat penting dilakukan sebelum makan, setelah beraktivitas, atau setelah memegang benda-benda yang mudah terkontaminasi. Sekarang, mari kita meninjau bersama apakah teks prosedur tadi sudah memenuhi tahapan dalam menulis teks prosedur atau tidak. Terdapat 7 tahapan dalam menulis teks prosedur. Pertama, menentukan topik. Topik yang dipilih adalah cara mencuci tangan yang benar. Topik ini sederhana, mudah dipahami,
bermanfaat, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tahap ini terpenuhi. Kedua, mengamati cara melakukan kegiatan. Pengamatan dilakukan melalui gambar pada teknik picture sequencing yang menampilkan 6 langkah mencuci tangan secara berurutan. Berdasarkan gambar tersebut, kita pastinya dapat memahami proses kegiatan secara jelas. Artinya, tahap ini juga sudah terpenuhi. Ketiga, menuliskan tujuan. Dalam teks tersebut, kita dapat melihat bahwa dalam paragraf pembuka menjelaskan maksud kegiatan, yaitu menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran kuman. Dengan demikian, tahap ini juga terpenuhi. Keempat, mencari data tambahan. Data tambahan yang digunakan antara lain anjuran membersihkan tangan selama 20-30 detik, pentingnya memperhatikan bagian tangan yang sering terlewat seperti sela-sela jari, punggung tangan, dan ujung kuku, serta penggunaan sabun antiseptik dan air mengalir. Informasi ini tentunya memperkuat keakuratan teks prosedur. Tahap ini artinya sudah terpenuhi. Kelima, mencatat alat dan bahan. Dalam paragraf pembuka, disebutkan alat dan bahan yang diperlukan yaitu air mengalir, sabun antiseptik, serta tisu dan handuk bersih. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pencatatan alat dan bahan telah terpenuhi. Keenam, menuliskan langkah-langkah secara sistematis. Langkah-langkah tentunya dituliskan secara berurutan, dari mulai membasahi tangan, menggunakan sabun, menggosok seluruh bagian tangan, hingga membilas dan mengeringkannya. Penulisan langkah sesuai dengan urutan gambar, logis, dan tidak ada bagian yang tertukar. Artinya, tahap ini juga sudah terpenuhi. Dan yang terakhir, menulis teks prosedur yang padu. Teks disusun menggunakan kalimat perintah, pilihan kata yang jelas, serta konjungsi urutan yang mendukung kejelasan langkah. Paragraf pembuka dan penutup membantu membangun kepaduan teks secara keseluruhan. Oleh karena itu, tahap terakhir ini juga sudah terpenuhi. Dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita ingin mempelajari teks prosedur akan terasa lebih mudah ketika kita menggabungkannya dengan pengamatan visual. Teknik picture sequencing ini dapat membuat kita lebih memahami terkait langkah-langkah yang nantinya akan kita susun pada saat membuat teks prosedur. Sehingga kita dapat membuat teks prosedur itu secara runtut, jelas, dan juga sistematis. Demikian pembelajaran kali ini, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, tetap semangat dan juga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.